Halo semuanya, Wibu Fisika di sini. Dan sekarang kita akan membahas soal OSN tingkat kabupaten kota atau OSK di bidang fisika tahun 2017 untuk soal nomor 1. Nah, pada soal kali ini kita akan meninjau sebuah sistem pegas dengan massa. Namun, berbeda dengan soal sistem pegas bermassa pada umumnya, di sini kita tidak akan meninjau osilasi sistem secara mendetail dengan mencari besaran seperti periode osilasi sistem, melainkan kita akan mencari besaran lain seperti gaya yang diberikan pegas pada massa atau amplitudo dari osilasi, yang mana amplitudo osilasi umumnya dapat dicari lebih mudah dibanding dengan mencari periode osilasi sistem. Nah, seperti apa soalnya akan saya bacakan. Di sini, kita punya sebuah pegas yang telah didesain sedemikian rupa untuk dapat diletakkan di dasar lantai suatu kolom lift pada sebuah gedung bertingkat, yang mana ilustrasi dari sistem digambarkan seperti gambar berikut. Nah, pegas ini berfungsi untuk mengamankan orang-orang yang berada di dalam lift ketika kabel lift terputus dan kemudian lift terjatuh. Jadi ini sebuah pegas seperti pegas suspensi pada kendaraan bermotor. Nah, diketahui pada soal ini, massa total dari lift dengan penumpangnya adalah M besar, dengan percepatan gravitasi ke arah bawah sebesar G. Yang soal ini mau adalah untuk kita meninjau kondisi suatu saat di mana lift akan terjatuh bebas dari ketinggian H di atas puncak pegas, ya. Ketika kabel lift putus dan kemudian lift akan menabrak si pegas tersebut dari atas. Nah, yang soal ini mau juga untuk kita meninjau dua buah kondisi atau dua buah besaran, yaitu konstanta pegas K. Konstanta pegas K agar penumpang lift merasakan percepatan yang tidak lebih besar dari 5G pada saat lift berhenti untuk pertama kalinya. Kemudian, kita juga akan meninjau amplitudo osilasi yang dinyatakan dalam H, jangan lupa ini, ketika setelah berhenti pegas itu kemudian berosilasi, ya. Namun kita di sini tidak mencari periode osilasi dari sistem. Ya, langsung saja kita tinjau soal A. Nah, di sini kita diminta untuk meninjau sistem pada saat lift berhenti untuk pertama kali setelah menabrak pegas. Nah, kondisi lift itu berhenti, ya, atau kondisi sebuah massa yang berhenti, misalnya kita meninjau sebuah osilasi, ya, osilasi massa, adalah ketika pegas itu, ya, ketika ini osilasi bolak-balik, adalah ketika pegas itu terkompresi maksimum, ya, atau terekstensi maksimum, ya. Jadi pada saat ini sebuah massa yang disambungkan dengan lift, dia akan berhenti untuk pertama kalinya. Berarti dengan proses logika yang sama, kita akan memiliki kondisi lift sebagai berikut. Di sini pegasnya akan terkompresi maksimum, ya, akibat adanya lift di atasnya, ya. Di sini sudah terkompresi maksimum. Nah, kalau pegasnya itu terkompresi maksimum, berarti ada saatnya di mana pegas itu tidak terkompresi atau tidak diberi gaya apapun, ya, atau berada dalam keadaan rileks. Nah, di sini kita akan gambarkan juga untuk mempermudah penyelesaian soal, ya. Di sini pegas dalam kondisi rileks, tidak ada massa di atasnya. Nah, saya akan menuliskan posisi dari ujung pegas ini berada pada posisi Y sama dengan 0. Dan sedangkan untuk posisi saat pegas terkompresi maksimum, saya akan punya Y sama dengan minus Y aksen, ya. Nah, kemudian untuk meninjau atau untuk mencari si konstanta pegas ini, kita harus meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, pada soal ini kita cukup untuk meninjau gaya-gaya yang bekerja pada liftnya atau pada massa M. Sehingga di sini akan saya gambarkan diagram benda bebas dari lift.
Ya, diagram benda bebas ini adalah suatu hal yang bisa dibilang wajib untuk digambarkan untuk dalam menjawab soal-soal fisika. Ya, pada lift, ya, lift akan merasakan dua buah gaya pada umumnya. Yang pertama adalah gaya berat dari si lift itu sendiri, gaya gravitasi, dan juga akan ada gaya normal, ya, gaya normal permukaan dari si lift. Namun karena kita tahu gaya normal ini kan berasal dari gaya yang dikerjakan oleh permukaan pada lift, ya. Dan karena lift berada di atas sebuah pegas dan juga pegasnya itu akan memberikan gaya, akan mendorong si liftnya untuk ke atas, maka kita akan langsung tahu ya, atau kita bisa substitusikan si gaya normal ini dengan gaya pegas, yaitu KI aksen. Ya, arah gaya ini ke atas dan arah gaya berat itu ke bawah. Dua gaya ini akan kita analisis dengan menggunakan hukum Newton yang akan saya tuliskan sebagai sigma F sama dengan M kali A. Atau jumlah gaya-gaya atau resultan gaya akan sama dengan perkalian antara massa benda yang kita tinjau dengan percepatan yang dihasilkan. Pada kasus ini kita meninjau lift sehingga massanya adalah M besar. Dan kemudian saya akan tuliskan resultan gayanya dengan menuliskan arah gaya yang ke atas ya sebagai memiliki tanda positif. Sehingga kita akan punya KY aksen memiliki tanda positif ya, plus KY aksen dikurangi oleh gaya berat yaitu M kali G. Kemudian percepatan yang dialami oleh si lift ini akan berarah ke atas juga. Kenapa? Karena pada saat lift berhenti untuk pertama kalinya, dia akan setelah saat itu dia akan bergerak ke atas sehingga percepatannya akan ke arah atas juga. Nah, pada soal ini juga kita akan diminta agar percepatan yang dialami si lift ini tidak lebih besar dari 5G. Jadi kita nggak boleh punya percepatan lebih besar dari 5G sehingga maksimumnya ya si percepatan ini adalah 5G yang bisa kita substitusikan langsung sekarang. Jadi KY aksen kurang MG adalah 5G, 5MG. Nah, kita sekarang bisa pindah ruaskan si MG-nya, yang MG di ruas kiri ke ruas kanan, dan kita akan punya 6MG. Nah, di sini kita bisa kalikan silang dengan 1 per Y aksen, dan kita akan dapatkan persamaan berikut, yaitu 6mg per Y aksen adalah K atau konstanta pegas yang kita cari. Namun di sini kita masih punya sebuah besaran yang tidak ketahui, yaitu si Y aksennya. Ini kita masih tidak tahu berapa. Nah, cara untuk mencarinya sekarang kita akan gunakan hukum kekekalan energi, ya. Jadi energi yang dimiliki oleh sistem dia akan kekal, sehingga kita akan punya dua kondisi yang akan kita tinjau energinya. Kondisi pertama adalah kondisi saat lift baru pertama kali jatuh, ya. Jadi kita akan punya energi awal ketika lift pertama kali jatuh, kita akan punya kontribusi energi potensial dari liftnya saja. Dan sedangkan energi kinetik dari lift, lalu energi kinetik dari pegas, serta energi potensial dari pegas, ya, semua ini akan 0. Nah, ini 0 karena pegasnya sedang relax, lalu energi kinetik pegas akan 0 karena pegasnya tidak bermassa, dan energi kinetik lift 0 karena dia baru pertama kali jatuh ya dari ketinggian H. Yang mana besarnya ini adalah mg kali H. Kemudian energi setelah kondisi yang kita tinjau berikutnya adalah pada saat pegas terkompresi maksimum. Pada saat ini kita akan punya energi potensial dari lift lagi ditambah energi potensial pegas. Untuk energi kinetik dari liftnya dia akan 0 juga karena liftnya berhenti, dan energi kinetik dari pegas masih juga 0 karena pegasnya tidak bermassa. Pada kondisi ini kita akan punya energi potensial dari lift sebesar minus mg Y aksen
ditambah energi potensial pegas yaitu setengah K kali Y aksen kuadrat. Oke, karena energinya kekal, kita akan punya persamaan berikut. E sama dengan E aksen, di mana E ini adalah MGH dan E aksen adalah minus MGY aksen ditambah setengah K Y aksen kuadrat. Oke. Nah, di sini kita akan gunakan persamaan yang kita dapat dari hukum Newton, namun kita ubah sehingga kita akan punya Y aksen di sini akan sama dengan 6 mg per K. Karena kita akan mencari K-nya di sini, kita jangan substitusikan K-nya. Oke. Sehingga kita akan punya MGH akan sama dengan minus MG ya dikali 6 mg per K ditambah setengah K dikalikan 6 mg per K dikuadratkan. Oke. Di sini terlihat cukup panjang, namun sebenarnya juga tidak terlalu. Kita akan punya atau kita akan kalikan ya setiap suku, dan kita dapatkan hasil untuk di ruas kanan adalah minus 6 m kuadrat g kuadrat per K ditambah setengah dikalikan 6 adalah 3 m kuadrat, ini kita punya 6 mg kuadrat, sehingga kita punya 36 m kuadrat g kuadrat, lalu 36 dibagi 2 adalah 18 m kuadrat g kuadrat ya. Nah, semua ini dibagi K kuadrat, namun kita punya faktor K ya, faktor K sendiri di luar, sehingga kita punya akhirnya adalah K saja di bawah, dan ini dijumlahkan. Kita bisa menghilangkan atau mengcancel faktor mg dari setiap ruas. Nah, kita akan sisa mg saja pada ruas kanan ya, tidak m kuadrat g kuadrat. Sehingga kita punya H sama dengan minus 6 per K mg ditambah 18 per K mg. Nah, ternyata kedua suku ini bisa kita jumlahkan ya, karena merupakan suku yang sejenis, sehingga kita punya H sama dengan 12 mg per K. Kita harus mencarikannya, sehingga kita kalikan silang ya antara K dengan H-nya, dan kita punya jawaban yaitu 12 mg per H adalah konstanta pegas yang kita inginkan agar pada saat pegas terkompresi maksimum, pegas tidak memberikan gaya yang lebih besar dari atau percepatan yang lebih besar dari 5G pada lift. Ya, langsung saja kita akan mencari atau mengerjakan soal berikutnya, soal bagian B. Di mana pada soal ini kita akan mencari amplitudo dari osilasi lift dengan pegas. Ya, amplitudonya. Nah, pada saat ini kita asumsikan bahwa lift dengan pegas itu akan menempel setelah lift berada di dalam pegas, karena jika tidak menempel nanti lift akan terlempar lagi ya, dia akan terlempar lagi ke atas. Nah, untuk mencari amplitudo ini kita harus tahu yang pertama adalah posisi kesetimbangan dari sistem lift dengan pegas. Ya, karena kenapa? Kita tahu kalau pada saat sebuah sistem itu berosilasi, dia akan memiliki amplitudo, yang mana amplitudo itu adalah simpangan terbesar dari titik setimbang, bukan dari titik pada saat pegasnya itu rileks ya, itu berbeda. Sehingga kita juga harus mencari kondisi pada saat sistem ini setimbang. Kondisi pada sistem setimbang, di sini akan saya tuliskan Y sebagai minus Y0. Dan untuk kondisi sistem saat terkompresi maksimum, ya, atau bisa dibilang ini adalah amplitudonya, yang A yang kita akan cari. Nah, kondisi
terkompresi maksimum sudah kita definisikan memiliki posisi Y sama dengan minus Y aksen. Di sini kita punya massa M besar sebagai leaf yang berada di atas pegas. Kita untuk mencari Y0, kita akan gunakan hukum Newton lagi. Ya, sigma F sama dengan 0 sekarang. Karena kita akan meninjau titik setimbang, yang mana pada titik setimbang si leaf tidak akan merasakan percepatan apapun, atau percepatan saat setimbang H0 adalah 0. Nah, gayanya masih tetap sama seperti pada soal sebelumnya. Akan saya gambarkan lagi. Ini adalah M dengan M yang merasakan gaya gravitasi ke bawah sebesar mg. Namun sekarang kita akan punya gaya pegas sebesar KY0 ke arah atas. Dan lagi-lagi saya akan tuliskan definisi besar atau tanda ya, definisi tanda dari gaya itu positif untuk gaya yang berarah ke atas. Sehingga kita punya persamaan KY0 dikurangi mg sama dengan 0. Kita bisa selesaikan untuk Y0 dengan pertama memindah ruaskan si mg ke ruas kiri, ke ruas kanan, menyisakan KY0 saja di ruas kiri, dan kita bisa bagi kedua ruas dengan K, sehingga kita dapatkan mg per K sama dengan Y0. Nah, kita dapat informasi dari soal sebelumnya, dari soal bagian A, yaitu K sama dengan 12 mg. Sehingga kita bisa substitusikan Y0 sama dengan mg dikalikan H per 12 mg. Ya. Sehingga kita punya Y0 adalah H per 12. Nah, sekarang kita harus cari Y aksennya. Nah, Y aksennya kita bisa dapatkan dari soal sebelumnya menggunakan hukum Newton juga. Ya, hukum Newton yang pertama, namun kita akan substitusikan nilai K yang sudah kita dapatkan. Ya, kita bisa dapat dari persamaan sebelumnya, yaitu K sama dengan 6 mg per Y aksen. Ya, atau kita punya Y aksen adalah 6 mg per K. Kita substitusikan lagi nilai K-nya, sama seperti dalam mencari Y besar Y0, kita punya 6 mg dikalikan H per 12 mg. Sehingga kita punya Y aksen sebesar H per 2. Ya. Nah, setelah kita dapatkan hal ini, kita bisa langsung mencari besar amplitudonya. Nah, amplitudo itu didefinisikan adalah jarak ya, atau posisi dari sistem pada saat terkompresi maksimum, ya, jaraknya terhadap posisi kesetimbangan. Atau dengan kata lain, kita harus mencari selisih dari posisi maksimum dikurangi dengan posisi kesetimbangan. Yang mana dalam soal ini kita telah definisikan sebagai Y aksen dikurangi Y0. Sehingga kita akan punya besar amplitudo setelah disubstitusikan. Y aksennya adalah H per 2 dan Y0-nya adalah H per 12. Kita akan samakan penyebutnya sebagai 12 di bawah. Kita punya 6H per 12 dikurangi H per 12. Sehingga kita punya amplitudo dari osilasi setelah leaf menumbuk pegasnya sebesar 5H per 12. Ini mengasumsikan kalau selama osilasi si leaf tidak akan lepas lagi dari pegas. Ya, itulah jawaban dari soal ini, yaitu untuk soal A kita punya K sama dengan 12 mg per H, dan amplitudonya adalah 5H per 12. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat, informatif, serta edukatif untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!